Halo guys, kembali lagi di channel Agung Ide Bisnis, berbagi ide bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan pemupukan pada tanaman saya di sekitar rumah, yaitu ada tanaman cabai, tomat, dan terong. Kita akan menggunakan 3 ramuan. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita menggunakan Gandasil D yang khusus daun ya. Ini pupuk yang sudah lengkap ya. Kita lihat kandungannya. Ini ada nitrogennya 20%, fosfor 15%, kalium 15%, lalu juga sudah ada fosfat dan bahan-bahan lainnya. Untuk dosisnya rekomendasi itu 1-3 gram per liter ya. Ini di sini dilihat ya, 10-30 gram untuk 10 liter. Kita ambil dosisnya untuk 1 liter, kita ambil tengahnya aja. Kira-kira kita menggunakan sepucuk sendok ya, ini kira-kira 2 gram. Oke, kita ambil 2 gram ya. Lalu kita cairkan ke dalam 1 liter air. Sebelum kita melakukan pencampuran pupuk, kita ukur dulu dengan alat TDS ya. Ini air saya berada di angka 47 ppm ya. Setelah itu kita ukur pH air di tempat saya ini. Alat ukur pH ini lumayan agak lama ya, kita biarkan dulu sampai dia benar-benar stabil. Pupuk ini ya, dia bekerja secara maksimal ketika dia pH-nya asam, jadi tidak normal ya. Nah ini pH air saya sekitar di 6,7 ya, jadi masih pH normal. Masih turun lagi di 6,6 ya. Oke, stabil di 6,5, masih mau turun ya. Oke, kayaknya 6,5 ya, jadi masih bisa kita katakan stabil. Oke, lalu kita campurkan pupuk Gandasil D nya, karena di tanaman saya masih dalam masa vegetatif. Oke, kita campur, kita aduk sampai rata. Ini mudah larut ya pupuknya dalam air. Oke, lalu kita ukur dengan DS lagi. Kita ukur pH dulu aja. Oke, pH nya masih dalam keadaan basah, jadi kurang asam ya. Sebenarnya bagusnya kita tambahkan cuka atau apapun itu yang berbahan basah. Nah, ini alat saya agak error. Nah, oke, ini kita ukur. Ini kondisi semprot ya. Dengan dosis rekomendasi dari PT, kita mendapatkan ppm sekitar kurang lebih 600 ya. Kita bulatkan saja. Oke, setelah itu kita menggunakan insektisida ya. Ini kita berikan secara rutin 1 minggu sekali untuk pencegahan supaya tidak terjadi serangan hama ya. Nah, untuk alika sendiri ada 2 kandungan ya, thiamenexocan dan satunya ya. Nah, ini bisa racun kontak, ini bisa dengan ulat-ulatan untuk cabai, jagung dan lain-lain, dan lambda-cyhalothrin ya. Nah, ini dari beberapa referensi itu bisa menggunakan dosis maksimal 1
cc per liter. Nah tadi tergantung tanamannya, saya menggunakan 1 cc per liter ya, supaya nanti langsung matilah paling enggak untuk hama-hamanya. Oke, kita buka, kita ambil menggunakan suntian atau sepet atau siring ya. Kita ambil kurang lebih 1 cc. Ini Alika ini sangat bagus ya, karena dia langsung ada 2 kandungan ya, jadi dia ready mix, sehingga dia sangat bagus untuk membasmi hama. Tapi ya memang harganya lumayan mahal bro ya, itu teman-teman. Jadi rekomendasi lah untuk teman-teman yang nanam sayuran, boleh pakai Alika ini. Dia sistemnya racun kontak ya, jadi nggak sistemik. Alasan saya kenapa milih sistemik, karena kalau namanya racun, kita usahakan jangan sampai dia racunnya itu menyerap ke dalam tubuh jaringan si tanaman kita ya. Nanti kalau dia sistemnya sistemik, berarti kita makan racun juga ya, karena dia sifatnya untuk mengusir hama. Oke, setelah itu kita campur, kita aduk ya. Kita ambil 1 cc tadi, boleh menggunakan 0,5 cc atau 1 cc. Sebenarnya kita lihat lagi serangan hamanya seperti apa. Nah ini kita tambahkan Alika, dia ppm nya hanya naik 9 ppm ya. Dari tadi kan 599, kita bulatkan 600, ini cuma 609. Nah nanti kita menggunakan semprotan 1 liter, kita taruh ke dalam semprotan ini ya. Nah ini teman-teman, saya menggunakan pupuk organik cair ya, asam amino. Ini yang saya buat menggunakan air gula, terus micin, sedikit micin, lalu telur ayam ras ya, bagusnya ayam bebek ya, bagusnya telur bebek memang. Nah untuk dosisnya, bisa untuk dosis semprot kita pakai sedikit ya, 5-7. Untuk dosis siramnya atau kocor itu 5-10 cc per liter. Nah kemarin saya mengukur untuk ppm dari pupuk organik cair yang saya buat itu sekitar 600 apa berapa ya. Nah ini yang saya praktekkan ini untuk ppm tidak berubah. Nanti kita ukur ya. Nih teman-teman bisa lihat, kemarin sudah saya coba, saya praktekkan. Kalau nilai ppm dari ketiga bahan ini tidak banyak berubah. Nah mungkin kalau kita tes satu-satu juga ininya bisa hampir sama. Nah ini kita masukkan ke dalam wadah semprotan ya, karena memang tanaman saya sedikit, jadi saya cukup menggunakan pupuk ini. Nah ini bisa dipakai untuk berulang kali ya, karena ini sifatnya racun, mungkin agak sedikit berkurang. Nah ini kita ukur, ketika ditambahkan dengan pupuk asam amino hanya menambah jadi 621 ya, menambah sekitar 13 poin atau 12 poin. Nah ini teman-teman, pupuk yang kita gunakan sudah siap. Jadi untuk rekomendasi dari saya ya, ini kita menggunakan pupuk untuk insektisida, kita tetap menggunakan bahan kimia, karena kemarin saya mencoba dari tembakau, ternyata untuk hama sama sekali tidak mati ya. Nah
Untuk pupuk POC kita menggunakan pupuk organik ya. Jadi selama kita masih menggunakan organik bisa kita gunakan organik. Nah ini cabai yang saya tanam ya, sudah lumayan bagus-bagus, beberapa memang ada yang jelek. Untuk cabai ada sedikit keriting karena ini saya kemarin belinya di tempat pembibitan ya, dan dari tempat pembibitan memang agak keriting-keriting, daunnya nggak mulus-mulus. Nah untuk terong ini sudah bagus-bagus ya. Nah ini tanaman saya sudah sangat subur, kita semprot secara merata. Untuk penyemprotan bagusnya di siang atau di sore hari ketika stomata daun terbuka ya. Nah, kita lakukan penyemprotan bisa dilakukan seminggu sekali. Terong-terong yang saya tanam ini saya juga kebetulan beli karena saya nggak punya waktu ya untuk mengurusi tanaman ini secara intensif. Tapi pupuk ini bagus ya untuk tanaman. Yang minggu kemarin sudah saya coba juga, terutama di tanaman tomat saya ini yang benar-benar bagus ya, sudah kelihatan bagus. Kalau ini saya menanam sendiri ya. Untuk tomat ya juga sudah tinggi-tinggi, daunnya subur-subur ya, bagus. Ini media tanam yang saya pakai adalah sekam bakar, sekam kompos ya, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1 ya. Lalu oke guys, gitu aja ya untuk proses penanamannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Selamat sore.